Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa sang petualang terakhir. Kita masuk di part 33. Di awal video ini, keesokan paginya, di depan sebuah gate yang dijaga oleh Goldie Merchant Union, nampak sekelompok party yang tengah bersih tegang dengan para penjaga gate di sana. Di mana party tersebut tak bisa memasuki gate-nya setelah kepala penjaganya yang bernama Royce menjanjikan sesuatu pada ketua partinya, yaitu Royce akan mendukung party miliknya agar bisa masuk gate tersebut. Royce yang sebenarnya merasa bersalah pun menjelaskan jikalau keputusan untuk membatalkan pemilihan orang luar datang dari pimpinan. Ia tidak tahu kenapa, tetapi pada akhirnya ia sendiri yang harus memimpin. Tentu saja pembatalan itu membuat ketua parti tersebut merasa tidak masuk akal, hingga ketua parti itu pun mengungkit sejumlah uang yang telah ia berikan pada Royce untuk memperlancar ajalannya. Namun di saat Royce berusaha menyangkal penyuapan tersebut, tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan kemunculan Tuan Marco yang memandu parti Paume di belakangnya. Seketika itu juga Royce yang tidak mengenali parti Paume yang datang bersamanya pun bertanya pada Tuan Marco, siapakah parti yang bersamanya ini? Akan tetapi Tuan Marco hanya memintanya untuk mengerti karena situasinya sudah jadi seperti ini. Sehingga meski Royce akhirnya tersadar jika parti yang dipandu oleh Tuan Marco inilah yang akan menggantikan parti pemilihan dari orang luar, ia sama sekali tak bisa memahami situasi yang terlalu rumit, yang bahkan membuat parti yang tadi bersih tegang dengannya juga bertanya-tanya siapakah gerangan parti yang menggantikannya. Kenapa parti tersebut tak ada saat seleksi kemarin? Meskipun begitu, dengan sedikit ejekan dari Mineru, parti Paume pun masuk gate-nya tanpa menghiraukan mereka. Di mana setelah masuki gate-nya, Dibo yang melihat kondisi gate-nya pun merasa muak karena kebosanan, karena kondisi gate-nya begitu mirip dengan kondisi kebanyakan gate yang telah dimasukinya. Akan tetapi rasa muaknya seketika terhenti ketika Mineru bertanya di manakah Rap dan Nona Kiri berada, karena hanya ada mereka bertiga saja di dalam gate-nya. Ternyata Rap dan Nona Kiri masih berada di luar gate-nya, di mana mereka berdua tak bisa masuk gate-nya karena jumlah orang yang masuk gate-nya sudah mencapai kapasitas maksimum. Sehingga Rap yang mulai panik karena terpisah dengan Paume pun bertanya pada Tuan Marco, bukankah pihak Goldrich mengatakan gate ini masih bisa dimasuki 6 orang lagi? Apakah ada orang lain yang masuk sebelumnya? Tuan Marco pun dengan tegas menyangkalnya tak mungkin ada orang lain yang masuk karena Goldrich telah menempatkan penjaga untuk mencegah hal tersebut. Dengan kata lain, hanya ada satu kemungkinan, yaitu ini jelas sebuah jebakan. Sementara itu, di dalam gate-nya terlihat Meo yang tengah berjalan bersama rekan yang dipanggil Nona Mudria, di mana meski mereka memang sudah masuk ke gate-nya, Meo yang kebingungan bagaimana cara mereka menemukan targetnya pun bertanya apakah Mudria mendengar sesuatu. Mudria yang nampak tak seperti manusia pada umumnya pun meminta Meo untuk jangan menyebutkan namanya. Lalu bersamaan dengan Meo yang mengiyakannya, Mudria pun balik bertanya apakah Meo merasa bosan karena kalau semua sesuai rencana maka mereka hanya akan menunggu di lantai 2. Tapi sepertinya mereka berdua harus pemanasan lebih dahulu dengan seekor monster di depannya. Melihat monster yang hanya ada seekor saja, Meo pun merasa tak yakin jika monster tersebut cocok untuk pemanasan mereka. Meskipun begitu, Mudria yang punya ide bagus memberitahu Meo biar ia sendiri yang melawannya. Bahkan meski Meo mengingatkannya untuk jangan memaksakan diri, Mudria tak hanya tinggal diam saja ketika melihat monster tersebut menerjang ke arah mereka, di mana Mudria segera menggunakan rantai bola besinya untuk menunjukkan sesuatu yang menarik pada Meo. Seketika itu juga, Meo yang baru pertama kali melihat kemampuan unik Mudria pun tak bisa menahan rasa terkejutnya. Meskipun begitu, Mudria yang telah melakukan sesuatu pada monsternya hanya terkekeh mengatakan ia akan menyimpan sisanya untuk nanti, karena situasinya akan semakin seru. Di sisi lain, Mineru yang mulai memahami situasinya, kenapa Rap dan Kiri tak bisa masuk ke gate-nya pun bertanya pada Paume apakah tikus-tikus Kania sudah menyusup ke sana. Paume pun memberitahunya jikalau kemungkinan besar memang seperti itu.
Taktik mereka tak bisa diremehkan. Iya, memang tak menduganya, tapi setidaknya situasinya semakin menarik. Mendengar hal itu, Dibo yang dari tadi memperhatikan kondisi gate-nya pun bertanya pada Paume, bukankah area ini terlalu sunyi? Karena ia tak melihat satupun serangan dari semanapun. Tentu saja, Paume sendiri menyadari hal itu, yang buatnya segera menggunakan item monokol di matanya untuk menerawang ke arah gate-nya. Dan karena sejauh ini tidak ada makhluk hidup di gate pertama, Paume yang tak melihat satupun monster, bahkan para pengikut Black Magician pun di sana mulai merasa was-was dengan apa yang akan terjadi dan juga apa yang akan direncanakan para pengikutnya. Kita beralih ke kantor Kania Macan Union, di mana mereka kedatangan sekelompok tamu Ksatria Signas yang dipimpin oleh seorang ksatria bernama Kasim. Melihat kedatangannya, seorang gadis yang duduk di meja resepsionis pun langsung bertanya, ada urusan apa Ksatria Signas ke sana dan apakah mereka sudah membuat janji temu? Meski awal kedatangannya terlihat begitu bersahabat, suasananya langsung berubah ketika Tuan Kasim menunjukkan sepotong tangan dengan tato di tanda pengikut Black Magician, di mana para kesatrianya langsung menghabisi dua penjaga di belakang si resepsionis yang bereaksi dengan tato tersebut. Bahkan Tuan Kasim juga mengancam si gadis resepsionis yang akan langsung dianggap sebagai seorang pengikut kalau ia melawan. Dengan begitu, para kesatria Signas pun anggota kelompok Tuan Kasim yang datang bukan untuk bertamu, melainkan untuk menghabisi para pengikut Black Magician, langsung mulai aksinya di Kania Macan Union, di mana mereka membantai siapapun yang bereaksi dengan tato tanda pengikut yang dibawanya. Akan tetapi, anggota kelompoknya tak bisa menemukan pemimpin Kania Macan Union dimanapun, yaitu Tuan Epoke. Bahkan salah satu ksatrianya melapor pada Tuan Kasim jika mungkin saja Tuan Epoke sudah mendapat bocoran informasi sehingga bisa langsung kabur ketika para ksatria tiba di kantornya. Tentu saja, hal itu pun membuat Tuan Kasim merasa kesal dan langsung menyuruh anggotanya untuk mencarainya, karena bagaimanapun caranya ia harus menghabisi semuanya di sana. Sementara itu, di sebuah ruangan rahasia, nampak Lord Will yang merupakan seorang komandan pengikut Black Magician tengah melakukan sesuatu dengan tubuh Tuan Epoke, di mana meskipun Lord Will bertanya pada Tuan Epoke apakah Tuan Epoke musuhinya karena ia telah melakukan sesuatu pada tubuhnya, Tuan Epoke malah tersenyum menggelengkan kepalanya, karena baginya sungguh sebuah kehormatan karena bisa memberikan tubuh tak bergunanya itu pada sang Black Magician. Malam harinya, di barak sementara yang dibangun untuk mempermudah perencanaan perang melawan Black Magician, terlihat Tuan Abyss, Tuan Drakan, dan Tuan Goldrich dan Tuan Marco yang tengah membahas strategi perang mereka, di mana karena pihak mereka telah merebut pelabuhannya, para pengikut Black Magician tak akan bisa kabur. Selain itu, pihaknya akan mengirimkan pasukan tersisa ke sebuah jalur bercabang 3 di dekat sana. Di saat yang sama, di sebuah pos bawah tanah Leadport, Tuan Michael bersama dua kesatrianya nampak tengah menghadapi monster-monster yang dirawat oleh Kania. Untungnya, Goblin Macan Union membeli informasi mengenai mereka sehingga bisa meredam kejatuhan banyak korban jiwa. Akan tetapi, meskipun Tuan Michael mampu menangani para monsternya yang lumayan kuat, entah kenapa ia merasakan sebuah firasat buruk. Karena fasilitas tersebut memang besar, tetapi tak ada seorang pun penjaga yang mengawasi. Namun, di saat Tuan Michael memikirkan hal itu, para monster di sana sama sekali tak memberinya waktu. Seakan tak ingin Tuan Michael menemukan alasan untuk firasat buruknya. Kita beralih kembali ke dalam gate di mana Paume berada, di mana terlihat seorang pemuda gempal yang gemetar ketakutan sembari terus mengumpat kesal. Dari mana asal semua monsternya? Seandainya para penjaga tak mengorbankan dirinya begitu, maka ia pastilah sudah mati. Lalu, di saat pemuda gempal itu terus bergumam jika ia tak ingin mati dan ingin hidup, Paume muncul di sampingnya sembari mengatakan jika pemuda itu terlalu banyak bicara bagi orang yang ingin hidup, sampai tak sadar kalau suaranya itu biar terdengar dari kejauhan. Tentu saja, kemunculan Paume di sana membuat pemuda gempal tersebut terkejut dan berusaha mengeluarkan pedangnya. Akan tetapi, Paume bisa dengan mudah menjauhkan pedangnya sembari
sembari menyuruhnya untuk tenang karena ia adalah party yang ditugaskan untuk menyelamatkannya. Ternyata pemuda tersebut merupakan putra Tuan Goldrich yang bernama Jack Reed. Akan tetapi melihat tingkahnya yang masih meragukannya, Paume pun melemparkan sebuah kalung pemberian Tuan Goldrich sehingga Jack yang bisa mempercayainya pun bertanya, apa hanya mereka bertiga saja yang dikirim untuk menyelamatkannya. Paume agak kesal dengan pertanyaannya yang terkesan meremehkannya pun menegaskan, bukankah Jack seharusnya berterima kasih karena sudah ada 3 orang yang datang untuk menyelamatkannya. Seketika itu juga Jack yang merasa pesimis pun mengumpat karena tempat ini tak bisa ditaklukkan hanya dengan 3 orang saja. Akan tetapi reaksinya yang seperti itu terasa aneh bagi Paume hingga langsung mengeceknya dengan item monokel karena mungkin saja Jack menyembunyikan sesuatu. Tetapi untungnya Paume tak melihat apapun atau tato yang aneh darinya yang membuat Paume bertanya-tanya apakah ia terlalu overthinking. Namun di saat Mineru merasa misinya agak enteng karena partinya sudah menemukan targetnya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh sebuah serangan kejutan dari para pengikut Black Magician. Tapi untungnya mereka masih bisa menghindarinya dan hanya Dibo saja yang menggerutu jika para pengikut itu begitu tidak sopan. Mendengar gerutuannya, Mio yang duduk di salah satu tiang patah di dekatnya pun bertanya, kesopanan apa yang dimasukkan oleh Dibo? Hingga Paume yang tak menyadari keberadaannya pun langsung mengeceknya dengan item monokel. Akan tetapi, Paume sendiri malah kebingungan dengan mana milik Meo yang semakin membuatnya penasaran siapakah gerangan Meo ini. Kemudian, di saat Paume terus menatapnya, Meo pun mendarat tepat tak jauh darinya sembari mengatakan, karena mereka bertiga masih bisa bersantai begitu, tampaknya mereka bertiga bukanlah musuh-musuh lemah seperti dugaan awalnya. Oleh karena itu, ia pun ingin melihat apakah kekhawatiran Komandan Will ada dasarnya atau tidak. Lalu, bersamaan dengan Komandan Will yang memberikan perintah untuk segera mulai rencananya, para kesatria di kota yang memburu para pengikut Black Magician pun dikejutkan dengan sebuah ledakan beruntun. Bahkan Tuan Michael juga terkena sebuah jebakan teleportasi yang memindahkannya ke sebuah tempat asing di mana ia berhadapan dengan sosok tiruannya. Tentu saja, kabar mengenai 3.000 ksatria yang telah dihabisi dan juga Kapten Michael yang telah menghilang membuat suasana di barak sementara semakin menegang. Bahkan, meskipun Tuan Abyss meminta untuk segera mengkonfirmasi kabar ini, membawa kabarnya malah memberitahunya jika mereka menemukan masalah besar, di mana ada pasukan yang berisikan para pengikut Black Magician sedang menuju ke baraknya. Seketika itu juga Tuan Goldrich pun merasa aneh. Mustahil para pengikut itu bisa terus menebak langkah-langkah pihaknya. Dengan kata lain, pasti ada tikus pengkhianat di pihaknya. Namun, baru saja Tuan Goldrich menyadari hal itu dan Tuan Abyss berusaha untuk mengganti rencananya. Tiba-tiba saja ada sebuah keributan yang terjadi di luar tendanya. Terlebih, Tuan Marco yang menyibakkan pintu tendanya begitu santai mengatakan, kenapa mereka harus membuat keributan seperti ini hanya untuk menghabisi para kroco? Harusnya mereka bisa lebih tenang melakukannya, karena ini semua akan segera usai. Video ini pun diakhiri dengan seketika itu juga Tuan Goldrich, Tuan Abyss dan Tuan Rakan pun terperanjat karena mereka sungguh tak menduga jika Tuan Marco yang merupakan orang kepercayaan Tuan Goldrich telah mengkhianati mereka.